mudah-mudahan ini atas izin Allah Presiden merencanakan untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas, jangan yang menimbulkan kegaduhan politik. Bisa kita sepakati 8 fraksi setuju dan artinya kita bisa setujui. Pemindahan ibu kota negara yang dinamai Nusantara masih dapat penolakan. Apa sesungguhnya argumentasi kritis atas penolakan ini dan apa penjelasan kritis juga terhadap penolakan-penolakan ini? Apa Bung Wendy, penjelasan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis soal pemindahan ibu kota negara? Tadi Anda sudah bilang soal global warming, zero emission, tapi itu juga sudah dibantah oleh Arief Zulkifli. Ada yang lain? Saya tetap percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan ketika kita melihatnya itu terjadi di depan kita. Jadi sama seperti kita dulu mungkin tidak pernah berpikir bahwa transportasi publik yang baik itu seperti MRT itu akan menyelesaikan banyak persoalan mobilitas di kota dan sebagainya. Kita tahu kalau nggak beberapa dilakukan tahun sekarang yang lalu, mau kapan lagi? Ya, karena kalau nggak, ini pasti hanya akan tinggal sejarah. Ya kita tahu bahwa beberapa tahun lalu masih ada orang ugal-ugalan dengan transportasi di kota Jakarta ya. Tetapi ketika sudah terjadi perubahan, sudah ada MRT dan sebagainya, kita tahu bahwa ini bisa terjadi sebetulnya. Karena seeing is believing kan. Kita melihat terjadi perubahan, maka itu kita yakin bahwa bisa terjadi. Bahwa ada perubahan-perubahan dalam rencana ya biasa itu. Tetapi ide besarnya adalah perubahan itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Ya. Itu tadi yang sebenarnya saya bilang bahwa ini memang politisi hanya memikirkan 5 tahun, tapi kalau seorang pemimpin memikirkan masa depan. Dan ini yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan terlepas ini tidak populer, ini yang ingin dilakukan. Bagaimana penjelasan kritis? Tadi Bung Faisal sudah menjelaskan soal tidak prioritas, uangnya dari mana. Bagaimana penjelasan paling kritis untuk mengatakan, hey jangan dulu terburu-buru memindahkan ibu kota negara? Pertama ya, kita tidak punya kemampuan yang lebih untuk membangun. Ini saya barangkali mungkin saya mulainya lebih baik dari ini. Pak Jokowi kan mengatakan, dan jangan khawatir saya mau bangun ibu kota nggak pakai dana APBN. Oh kita bahagia ya, oke, nggak menginikan urusan rakyat. Ini juga seorang menteri yang cerita ke saya. Kemudian menteri ini menjelaskan kepada presiden, Pak Presiden, ini ada terms and conditionnya, ini investor Pak. Jadi salah satu syaratnya itu adalah 10 tahun ke depan negara harus wajib menghadirkan 5 juta penduduk. Nah 5 juta itu kan butuh rumah berapa, sekolah berapa, pasar berapa, mall berapa. Oh gitu ya? Oh kalau gitu nggak bisa nih, 100% investor. Baru Pak Jokowi utak-atik APBN kan. Jadi tesis pertamanya kan udah salah. Tapi syukur ada yang mengingatkan. Nah sebagian besar sekelilingnya barangkali fungsinya tidak mengingatkan seperti itu. Jadi kalau begitu barangkali Pak Jokowi sadar nggak mungkin. Pak nggak mungkin Pak. Pindah 2024, ada juga yang mengingatkan kepada Pak Jokowi. Tapi kalau belakangan ini Pak Jokowi jadi tambah. Karena kan didukung juga oleh DPR. Karena ya enggak ada lagi yang mengingatkan gitu, checks and balancesnya, teknokratnya tuh ini bahaya loh segala macam, hilang kelihatannya. Benar, kalau kita berharap pada DPR, apakah ini tidak bisa kita harapkan dari DPR, Bung Misbakun? Gini, mulai dari soal
undang-undang keuangan, undang-undang ibu kota negara ini, DPR kan juga membicarakan banyak hal, termasuk anggaran. Menanyakan anggaran, kenapa diambil dari PEN, itu kan yang tanya DPR. Dan dijawab dalam forum DPR oleh Menteri Keuangan. Artinya apa? DPR menanyakan. Sama pada saat membahas undang-undang ibu kota negara. Banyak pertanyaan disampaikan oleh DPR dalam forum-forum pembahasan. Saya anggota pansus yang awal, yang masih pansus besar. Berikutnya saya nggak ikut. Ada pansus yang masih tinggal 30, saya udah nggak ikut. Pansus 50 saya masih ikut. Nah, di rapat-rapat awal itu semuanya membicarakan hal yang sama, memberikan pengkritisan apa yang disampaikan itu semua. Tetapi semuanya kan ketika proses politik itu berjalan, dijelaskan oleh pemerintah, dalam proses pembentukan undang-undangnya, dan ada kesepakatan politik di sana, ya sudah berjalan. Oke. Bukan berarti Jadi kata pada kuncinya saat kesepakatan politik. kesepakatan politik. Karena apa? Pemerintah butuh daya dukung politik dalam bentuk undang-undang, dan kemudian masuk undang-undang itu disetujui bersama, ya sudah itu sebagai sebuah Ya, kesepakatan ini yang dianggap bahwa karena ada kesepakatan politik, Ya. maka ini mengorbankan atau tidak lagi mendengarkan apa yang menjadi suara-suara kritis publik yang ingin juga dilibatkan dalam soal pemindahan ibu kota ini. Suara kritis itu yang maksud suara kritis yang seperti apa? Seperti Semua suara-suara dari pertanyaan yang Profesor disampaikan Emil oleh Pak Salim. Faisal mengenai anggaran disampaikan kepada pemerintah. Mengenai penggunaan PEN sudah disampaikan. Karena apa? Konsolidasi anggarannya kan belum selesai disampaikan, dilakukan oleh pemerintah. Konsolidasi anggaran secara keseluruhan, ya kan? Dan ingat, APBN kita, APBN 2022 itu masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ya. Jadi ada kebutuhan Di mana memang untuk pindah. Desain APBN, penggunaan dan sebagainya itu pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk setelah ditetapkan bersama DPR. Ya. Itu pemerintah punya kewenangan penuh untuk melakukan Jadi perubahan. harusnya pemindahan ibu kota ini akan lancar dong, akan baik-baik saja karena ini bagian dari keinginan presiden dan kemudian didukung secara konsensus politik oleh DPR. Iya, karena pemerintah kan punya keleluasaan yang diberikan oleh DPR lewat Perpu itu kan, yang jadi undang-undang disepakati semua oleh DPR. Nah, di situ diberikan keleluasaan untuk merealokasi segala macam, tapi kan dalam konteks darurat COVID. Jadi dipersilahkan merealokasi anggaran dari pos-pos non-COVID untuk COVID, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Misalnya ini ada gelombang ketiga, berhak pemerintah, tapi bukan realokasikan untuk ibu kota baru, karena ini bukan darurat ibu kota baru gitu. Jadi ada keterbatasan ya, ada keleluasan yang ada batasnya karena darurat COVID, Perpu kan. Bu, kalau Bung Arief sendiri, Anda sebagai yang Tempo misalnya, yang Anda tolak itu waktunya atau pokoknya nggak boleh pindah dari Jakarta? Nggak ada argumentasi yang cukup meyakinkan bahwa kita harus pindah dan pindahnya kapan. Oke, Itu nggak ada argumentasinya. soal bahwa Jakarta bebannya sudah terlalu banyak, sudah lebih dari 10 juta kepadatan penduduk di sini. Presiden Biden sendiri sudah menyebut bahwa kita ini adalah Jakarta akan tenggelam, you're sinking. Apakah Ya, itu itu tidak yang harusnya dibenahi dong. Itu yang harusnya dibenahi. Jadi pemindahan penduduk dan sebagainya itu sekarang kan semua terpusat di sini. Bisnis justru di itu, sini. justru dengan memindahkan ibu kota, maka itu juga untuk menyelamatkan ibu kota Jakarta. Ya, pertanyaan besarnya adalah berapa orang yang akan pindah, ya kan? Apakah itu bisa pindah? Apakah beban Jakarta akan berkurang secara signifikan ketika pindah? Nah, itu yang mesti kita bicarakan kan? Ya, itu nah, yang, ini yang sekarang itu yang ini kita atur di dalam rencana induk ibu kota Nusantara itu. Jadi semua proses tahapan-tahapan itu ada di sana. Justru saya, kalau kita tahu sudah dikatakan bahwa Jakarta itu kenaikan air lautnya, penurunan tanah itu terus-menerus terjadi, lalu kita berharap dengan situasi yang sama ini lalu akan terjadi perubahan. Itu kan sama aja kita bilang doing same thing again and expecting different result. Ya nggak bisa. Justru itu kita harus pindah supaya orang tahu, orang percaya, oh ya betul terjadi perubahan, terjadi kemajuan. Ya. Dan masuk akal sih tahapan-tahapan bahwa itu ada harus satu isu dilakukan. besar untuk ibu kota Jakarta, kepadatan, Justru ibu itu kota harus ini sudah beban makin Jakarta bisa yang berat tenggelam, itu, maka harus melakukan sesuatu. Beban Jakarta yang berat itu kita pindahkan, bukan berarti Jakarta kemudian kita tinggalkan. Oleh karena itu nanti ada keputusan presiden juga tentang pengalihan fungsi. Oke. lalu Saya menjadi berasa dan itu sebagainya. salah satu argumentasi yang valid, Bung Faisal. Saya memang setuju beban Jakarta.
10 tahun yang lalu saya sudah menulis pentingnya melirik ibu kota baru, walaupun lokasinya sangat kontroversial yang sekarang ya. Saya lebih sepakat karena apa? Kalimantan Timur ini dipenuhi oleh perusahaan tambang, migas, ada kilang minyak, ada sawit, ada macam-macam. Jadi ada green city yang namanya ibu kota, sekelilingnya ini ekstraktif industri. Kemudian sekelilingnya ini terdiri dari tambang batu bara yang kalau ada panas saja itu bisa kebakaran, asapnya 10 kilo sampai. Itu yang saya tanyakan tadi. Itu yang tadi dia bilang. Itu yang saya tanyakan tadi. Itu dari 256.000, dari 7.000 kawasan inti pusat pemerintahan, yang Bang Faisal bilang itu ada di mana? 10 kilo dari ibu kota baru. Ya luasnya berapa persen, Bang? Enggak, maksud saya. Nah itu maksudnya. Enggak masalah gini, Mas. Persentase itu akan menentukan, Bang. Sebagian besar kalau tanah ibu kota baru itu adalah tanah liat. Tanah liat yang gampang longsor. Saya udah di sana beberapa kali. Kalau saya sama ahlinya, ahli geologi. Pergi ke sana itu kan tidak menjelaskan apa-apa. Iya. Anda mau 10 kali ke sana, tapi kemudian yang dilihatnya juga di seputaran hotel. Ahlinya juga kami ke sana bukan ke sana lalu diem-diem aja, cuman foto-foto. Kita juga kan ada timnya. Kita juga bekerja sama, ada KLHS. Oke, Untuk yang tata ingin kelola dikatakan Bung lingkungan itu Faisal, kan ada KLHK. Yang ingin dikatakan oleh Bung Wandi adalah, oke, katakanlah ada lubang-lubang batu bara, kerusakan yang dia ingin katakan persentasenya kecil dibandingkan apa yang ingin dibangun di Kalimantan Timur. Itu yang dia bilang, persentasenya kecil. Sih data-data yang dikeluarkan oleh Jatam misalnya ya, beberapa NGO yang concern terhadap lingkungan di sana, angkanya tuh luar biasa. Berapa? Gitu. Nah, memang harus dibuka. Ini saya nggak hafal ya, karena Anda buka aja koran Tempo itu lengkap sekali. Persentase itu siapa akan yang menentukan. bermain di situ, berapa angka kerusakan lingkungannya. Saya tidak bilang bahwa tidak ada masalah sama sekali di sana. Di mana-manapun juga kita membangun infrastruktur di Jawa pun selalu ada masalah. Tetapi kan kita sudah punya pengalaman bagaimana mengatasi masalah itu. Oke. Oleh karena Jadi itu menurut kita tetap punya optimisme. jadi menurut Anda kalau angkanya kecil nggak apa-apa kita merusak lingkungan? Tidak merusak lingkungan. Oh, bukan begitu logikanya. Kan Kita tadi Anda harus- bilang berapa jadi persen? Kan yang justru ingin selalu kalau- Anda tampilkan kan adalah angka-angka. Kalau berarti angkanya pertanyaannya kecil, kalau dia itu lebih kecil manageable, nggak apa-apa dia lebih kita manageable untuk mengabaikan diatur, lingkungan. untuk dikelola dengan melalui tata kelola yang lebih lagi baik. persoalan Gitu. lain yaitu hak-hak masyarakat sipil di sana. Ini kan Masyarakat adat. Masyarakat adat ini kan mindahin ibu kota ini kayak seolah-olah itu tanah kosong yang nggak ada kebudayaan di situ, nggak ada orang pindahin ceplok pindah ke situ. Saya sendiri Coba lihat 2 di kali daerah. bertemu melakukan forum pertemuan dengan masyarakat adat. Satu di Samarinda, satu di Penajam Pasir Utara. Pasti hasilnya positif kan? Banyak kritik banyak, mahasiswa juga banyak mengkritik. Tetapi rata-rata setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Ya nggak usah jauh-jauh lah Rosi, hubungin aja kampus misalnya ya. Dan itu kan muncul di mana-mana bagaimana sikap kampus setelah undang-undang ini keluar begitu. Itu Anda mendapat suara bahwa di kampus-kampus sendiri tidak terlalu tidak dilibatkan secara signifikan dan ya itu masyarakat adat itu akan berhadapan dengan problem baru. Gitu. Pada saat pembahasan undang-undang ini, undang-undang IKN, semuanya dipanggil. Kelompok masyarakat adat hampir dari semua kelompok dipanggil. Ada penolakan Didengarkan. atau mereka Didengarkan semuanya, ada penolakan, ada yang pro dan kontra dan semuanya pandangan-pandangan. apakah DPR bisa ikut menjamin keberadaan masyarakat adat di sana tidak Tugas kita diabaikan? menjamin itu semua, bahwa ini semua kepentingan stakeholder yang ada di sana terjaga, terlindungi seperti apa yang pemerintah sampaikan dan pemerintah janjikan kepada DPR. Ya. Oke. Itu. Tugas kita bersama mengawal ini. Itu bisa Jangan cukup sampai menenangkan apa hati, yang Bung menjadi Faisal? harapan-harapan kita itu kemudian hilang. Kita kawal bersama. Saya ingin izin dari Mas Misbakun untuk menyampaikan pembicaraan di luar kamera. Tadi Mas Misbakun bilang ke saya gini, apa yang Bang Faisal katakan semua benar. Tapi kita tidak berdaya di DPR. Gitu tuh. Iya. Jadi Loh, kan saya sampaikan apa yang disampaikan kritik yang disampaikan oleh Bang Faisal pertama soal anggaran. Ya kan? yang di sana tadi sebelum kita masuk ke sini, apa yang Bang Faisal katakan semua benar, Bang. Iya. Sayangnya kita nggak berdaya di DPR gitu. Pengertian saya tidak ingin tuh Enggak, pengertian ada tidak berdaya itu kejujuran apa? gitu loh. Jangan berdaya seakan-akan kita ini tidak kemudian pasrah, nyekukruk, terus tidak bisa ngomong. Bukan begitu. Itu. Yang tidak berdaya itu kan adalah bahwa kita mempunyai kesepakatan-kesepakatan politik yang harus kita kawal bersama. Kesepakatan politik yang dibuat oleh elit partai yang harus Enggak juga diikuti orang kita oleh semuanya semua anggota menyepakati partai. kok. Iya begitu. Itu. Lah kita menyepakati Jadi ini bersama. saya bertemu dengan
partai lain ya, dia bilang, Bang, kita ini bebas diskusi, terbuka, kritik juga boleh, tapi ketika ketua umum sudah sepakat dengan presiden, kita harus patuh, tunduk dan taat. Itu rumusnya. Itu benar. Karena apa? Tugas kita itu adalah mengawal semua keputusan-keputusan politik karena kesepakatan politik itu. Tugas kita sebagai anggota partai yang mengamankan semua keputusan ketua umum. Apalagi? Ya itu yang tadi oh ini jadi bisa menjadi lebih mudah di DPR karena ini semua pada ujungnya adalah hanya hasil keputusan politik. Keputusan politik. Lah tugas kita mengawal apa yang menjadi keinginan besar, keinginan baik dari meskipun presiden keputusan itu, politik janganlah mengabaikan apa yang menjadi apa Bang Faisal mengkritik, Mas Arief mengkritik, Tempo kurang apa mengkritik. Kan semuanya dibuka. Ya. Dan itu apa yang disampaikan oleh Tempo itu juga banyak jadi bahan diskusi kita juga di DPR kok. Tapi toh masukan dari masyarakat sipil itu tidak mengurangi cepatnya rencana ini harus direalisasikan. Kita itu tidak pernah menutup apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, Mas Arief, apa semuanya. Kita nggak pernah menutup kok. Menjadi bahan diskusi kita semua. Jadi ini argumentasinya mirip banget dengan ketika kita berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK. Jadi semua diajak ngomong, oh iya diajak ngomong. Tokoh-tokoh datang ke istana, oh iya datang ke istana. Tapi ujungnya ya begitu juga gitu. Jadi ya udahlah kita ngomong begini kan ini formal ya, politik formal memang mensyaratkan ada pertemuan-pertemuan. Tapi bahwa itu diserap atau enggak, ya kita bisa katakan tidak. Karena undang-undangnya keluar, kan gitu kira-kira. Oke, setelah perdebatan soal kepindahan ibu kota, jadi pembicaraan juga siapa yang layak jadi pemimpin ibu kota negara nanti. Kami kembali saat lagi.